warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Lensa Santri, ngobrol ala santri. Ya, alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu pengurus pondok pesantren. Beliau merupakan ketua bagian dari sarana dan prasarana. Beliau adalah Bapak Ahmad Hendra Rofiullah MM. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini cukup baik. Mbak Nada gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu Bapak itu awal masuk ke pesantren itu tahu dari siapa? Awal masuknya itu kalau tahu tentang pesantren ini sudah tahu dari dulu tentunya ya. Iya. Cuman yang membawa saya ke pesantren itu Bapak Haji Abdul Muhid ya. Dia menawarkan kepada saya untuk menjadi salah satu sivitas akademik dan ayolah harap bisa membantu atau mengabdi begitu. Jadi saya langsung saja pada tahun 2018 itu masuk di pesantren Salafiyah Abu Zairi ini. Jadi waktu itu berdirinya STIS Abu Zairi pertama kali, Bapak sudah di sini ya? Kalau di berdirinya STIS masih belum karena STIS itu 2017 kayaknya 2017. Yang berdiri. Jadi 2018 saya di Pondok Pesantren Salafiyah Abu Zairi. Ya. Nah, untuk jabatan pertama Bapak di pondok itu apa ya, Pak? Untuk jabatan kalau di akademik ya, kalau di akademik awalnya pada tahun 2020 kayaknya. Ya, 2020 saya diangkat oleh ketua sebagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang disingkat dengan LPPM STIS Abu Zairi. Terus kemudian di tahun 2023 awal saya dilantik sebagai pengurus pesantren, yaitu sebagai ketua bagian sarana prasarana di Pondok Pesantren Salafiyah Abu Zairi. Ya. Nah, untuk program kerjanya apa kira-kira Bapak sampai masa khidmat jadi sarana dan prasarana? Masa kerja dari Kabak ya, dari Kabak Sarpras itu yang pertama meninventarisir tentunya ya, apa saja barang yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Abu Zairi ini, mulai dari hal terkecil sampai yang besar tentunya. Jadi harus diinventarisir dan terbukukan tentunya. Nanti yang jelas saya tidak sendiri. Iya. Ada di bawah saya itu staf putra itu Mas Ali, staf putri itu Mbak Nova ya. Itu yang membantu saya terutama di lingkup pesantren. Nah, berarti semua barang-barang atau inventaris pesantren berarti Bapak yang mengurusi semua ya, Pak? Iya, termasuk pengadaan barang juga ya, baik dari itu MTS, MA, baik itu STIS juga apabila mengajukan barang itu tentunya melalui Sarpras terlebih dahulu. Iya. Dan Sarpras nantinya yang akan mengajukan kepada Kabak Keuangan. Kan sekarang ini masih di hari kemerdekaan ya Pak ya? Iya. Gimana peran santri di hari kemerdekaan ya Pak? Hari kemerdekaan ya? Iya. Oh, sudah merdeka tentunya. Mudah-mudahan merdeka beneran. Karena begini, kalau kita berbicara tentang santri dengan kemerdekaan, tentunya kedua-duanya tidak dapat dipisahkan, bagaikan sungai dan air. Maksudnya gimana itu ya Pak? Ya, bagaikan sungai dan air, yang mana sungai itu adalah yang menjadi tempat air itu mengalir untuk merdeka sampai samudra. Jadi begini intinya, kalau kita berbicara tentang peran santri itu banyak tentunya dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini ya. Saya masih ingat salah satu
putra dari Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Wahid Hasyim tentunya, yang menjadi panitia dalam BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sana BPUPKI itu sebagai ujung tombak sebelum dilaksanakan atau pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya secara globalnya kemerdekaan itu, kalau kita ngomong kemerdekaan, jangan hanya ketika kita pas 17 Agustus 1945. Itu sudah wajar. Dan saya rasa kemerdekaan itu merupakan ritual menurut saya sudah, ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah ritual. Jadi pada tanggal 17 Agustus baik santri, baik dinas-dinas pendidikan itu pasti melaksanakan upacara. Dan jangan lupa di sana bahwasannya dalam kemerdekaan itu ada 4 waktu perjuangan. Yang pertama, perjuangan mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Dan jadi peran santri dalam perjuangan itu banyak dan sangat banyak sekali. Mulai dari tahun 1808 sampai 1809, di sana ada yang namanya Perang Kedongdong yang terjadi di Jawa Barat, yaitu di Cirebon. Itu perang pertama kali, Pak? Iya, perang pertama kali. Yang melibatkan santri? Yang melibatkan santri. Bukan hanya hitungan jari, bukan hanya puluhan santri, berjuta santri di sana banyak yang berjuang. Bahkan banyak yang berguguran santri pada waktu itu. Nah, kira-kira kan pasti waktu perang itu pasti kan ada tentara ya, Pak ya? Iya, musuhnya kan memang Belanda. Ya, maksudnya gini, santri itu ada kemauan sendiri buat buat ikut perang, atau emang ada disuruh dari tentara itu gitu? Ya, makanya santri zaman dulu ketika masa penjajahan dengan sekarang itu sangat berbeda sekali. Kalau dulu itu santri itu selain belajar, mengaji, mengkaji dan lain sebagainya, di sana juga banyak diajari tentang perjuangan memang. Karena pada waktu masa-masa penjajahan, pada waktu masa itu. Iya. Jadi di perang Aceh itu yang terjadi pada tahun 1903 sampai 1937 ya, 73 ya. Jadi perang Aceh itu banyak melibatkan santri, terutama di Jawa Barat itu, untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena kenapa? Karena pada waktu itu santri itu bukan hanya mengaji, jadi juga dijajah. Siapa yang dijajah di sana? Para tokoh-tokoh masyarakat, yaitu guru-guru ngaji yang sudah yang berani mengajarkan syariat Islam pada waktu itu, yang berani juga menentang penjajah pada waktu itu. Ya, yang jelas santri itu selain belajar mengaji juga harus berani dijajah gitu. Iya. Nah, untuk kan sekarang ini zamannya milenial ya, Pak ya? Oh, milenial. Santri milenial biasanya. Nah, perjuangannya buat kemerdekaan di era milenial ini kira-kira apa ya, Pak? Perjuangan santri milenial ya, buat kemerdekaan. Selain kita harus berjuang mengingat jasa para pahlawan kita, perjuangan santri itu diantaranya untuk saat ini bisa terus mengkaji atau mengaji tentang sejarah perjuangan, sehingga kita tidak boleh terlupakan dari perjuangan-perjuangan itu. Dan yang penting untuk santri milenial saat ini, paling tidak ayo kita sama-sama bersibaku untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan negara kesatuan kita Republik Indonesia ini. Nah, berarti kalau santri yang malas itu berarti nggak berjuang ya, Pak? Iya, santri yang malas itu kan itu karakter ya. Iya. Karakter, bukan tidak berjuang. Jadi kadang kalau bilang antara santri yang malas atau yang tidak malas, itu karakter dari santri. Jadi intinya ketika kita inginnya berjuang, ayolah kita berjuang sambil mengabdi. Kalau santri sekarang, karena sudah tidak ada penjajah lagi,
Untuk melawan penjajah itu repot sekarang, tidak ada bahkan. Jadi kita itu sekarang perjuangannya dan mengabdinya yang terpenting. Perjuangannya kita apa? Yaitu tadi mengaji, mengkaji baik ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Terus kemudian kembali lagi ke peran santri milenial saat ini. Banyak santri-santri berperan saat ini untuk melanjutkan kemerdekaan. Tentunya banyak kan santri yang terjun di politik, banyak sudah. Terus santri-santri yang paham atau belajar tentang literasi digital, literasi keuangan, seperti di sini sekolah, seperti di sini Pondok Pesantren Salafiyah. Di sini kan sudah menerapkan literasi keuangan digital kan sebetulnya. Bagaimana santri itu disuruh menabung atau disuruh ketika kiriman langsung masuk via transfer, langsung masuk ke keuangan. Jadi ngambilnya bisa dicicil kan begitu, bisa nyicil ngambilnya. Jadi mulai ngambil dari 5.000 sehari, 10.000 sehari, itu literasi keuangan yang saya rasa tidak ada ya di pesantren, di pesantren lainnya semacam itu. Mengumpulkan uang yang sedikit itu demi santri, demi kiriman santri itu, ngambilnya yang hanya 5.000 sehari, 10.000 sehari untuk makan itu. Dan bahkan belanja pun kan pakai barcode kan di sini kan, barcode sehingga dipotong langsung dari uang tabungan. Itu literasi keuangan digital yang menunjukkan bahwasannya peran santri itu ada di situ terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia untuk santri milenial saat ini. Wah, berarti Masya Allah banget ya Pak, peran santri buat hari kemerdekaan. Masya Allah istimewa bahkan. Ya Masya Allah istimewa. Istimewa. Nah, kira-kira apa saja ya Pak ya kiat-kiat santri di hari kemerdekaan? Kiat-kiat santri di hari kemerdekaan tadi sudah dilaksanakan juga ya. Itu merupakan kiat-kiat santri. Melaksanakan upacara bendera, sehingga pada setelah upacara bendera itu ada inspektur upacara yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan-perjuangan dan menceritakan tentang bagaimana arti dari sebuah kemerdekaan itu. Terus kemudian di sana dilanjut dengan makan bersama, doa bersama untuk negeri tentunya. Itu adalah merupakan kiat-kiat yang baik yang dilakukan oleh santri untuk mengenang jasa pahlawan. Jadi ketika mengenang jasa pahlawan itu ada yang namanya mengheningkan cipta dalam susunan upacara. Menurut Bapak, kemerdekaan itu apa sih di mata Bapak sendiri? Kalau kemerdekaan itu merdeka ya. Dari kata umumnya itu merdeka. Jadi ditambah akhiran, ditambah awalan dan akhiran kan, menjadi kemerdekaan. Jadi kata khususnya itu adalah merdeka. Merdeka itu adalah bebas dari segala sesuatu atau tidak mendapatkan ketekanan ya. Tidak mendapatkan tekanan baik dari pihak manapun aja. Jadi tidak ada yang namanya aturan-aturan mengikat di situ. Jadi ketika kita sudah bilang kita merdeka, berarti kita itu bebas atau tidak merasa terkekang dari segala aturan-aturan. Jadi kalau kita masih hidup kayaknya masih ada aturan-aturan ya. Iya. Ada. Merdeka apa tidak kita ini? Ya merdeka kan, merdeka tergantung kita sendiri Pak. Tergantung pola pikir kita sendiri. Jadi kalau kita bilang santri sekarang Pak, santri milenial ini merdeka atau tidak, kan begitu kan? Ya bisa dikatakan tidak akan pernah ada yang merdeka kalau santri itu, karena masih ada, selain ada terikat dari peraturan-peraturan atau kebijakan undang-undang terkait dengan peraturan-peraturan pesantren, juga santri itu masih terikat dengan tata tertib pesantren. Kan begitu kan? Tidak boleh keluar ketika bukan waktunya keluar. Ketika waktunya tahajud, yuk kita bangun tahajud. Terikat kan, masih ada aturan-aturan. Orang yang bebas dan merdeka itu betul katanya inspektur upacara tadi. Ya, beliau Kiai Haji Muhammad Khalid, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah, tadi memaparkan bahwasannya orang yang bebas atau merdeka itu adalah orang yang ketika mereka tidur itu sangat bebas sekali. Bahkan ketika kita tidur, kita kadang
berbaring ke kiri, berbaring ke kanan, kita tidak sadar. Bahkan kalau kita mimpi jatuh pun itu kadang sadar ketika kita bangun. Berarti pada dasarnya merdeka itu kita bebas dari segala aturan ya Pak ya? Bebas dari segala aturan dan tidak terbelenggu atau dalam tanda kurung tidak terkekang. Itu saja menurut saya. Mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol santai kali ini ya Pak ya. Oke. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih sudah ngeluangin waktu. Sebenarnya ini podcast yang kedua kalinya ya Pak ya? Oh iya, podcast yang kedua kalinya. Betul. Iya, yang tadi soalnya tidak terekam. Ini sebetulnya podcast pertama kali. Iya. Cuman karena terjadi insiden jadi didua kalikan. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.